untuk membangun ya di wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Ya. Yang jumlah penduduknya yang penduduknya lebih kecil. Ya. Nah, tapi ya, ini ada tapinya nih. Kalian nanti membaca soal dan menjawab soalnya, ingat, ini ada triknya nih. Ada kadang jawabannya, misal, kalau deh, saya kasih slide-nya langsung deh. Sebenarnya kemarin sih, ya, sebentar ya. Kalau mau imat nih laptopnya. Sebentar, nih mana nih kemarin nih. Ya, saya masih bahas yang kemarin nih, yang saya kasih. Nah, misal kalau kelihatan di kalian? Ini saya foto sendiri nih, nulis sendiri, foto sendiri. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Pak. Oke, kita langsung aja deh ya. Nah, bentuk contoh soalnya biasanya berupa garis-garis gini nih ya. Ini 1, 2, kita ambil desa 1, desa 2, kota 1, kota 2 ya contohnya ya. Atau kota Depok, kota Jakarta, macam-macam lah ya. Seperti itu. Nah, kita langsung bahas soal aja ya, biar kalian langsung ke itunya. Jadi gini, perlu diingat nih, ada saya kasih tulisannya, maaf kalau tulisannya kayak begini. ya, jadi gini, titik nih, ini perlu diingat. Titik henti selalu selalu lebih dekat ke kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Ya, tuh. Dah, mutlak tuh. Mutlak dah. Ya, mutlak. Nggak bisa diganggu gugat nih. Lo nggak bisa dituntut nih, nggak bisa nuntut, nggak mutlak. Ya, oke. Ya, tuh titik henti. Nah, terus kan ada rumusnya tuh rada ribet ya, DAB ya, DBA, ada kayak gitu-gitu ya. Nah, saya kasih rumus simpelnya atau rumus malesnya ya. Nih, oke, kita kasih langsung ke soal aja. Sebenarnya ini rada gampang ya, gampang jelimet gimana. Oke, kita ke soal. Ini kita langsung to the point aja ya, langsung soal yang pertama. Ya. Perlu diingat, titik henti biasanya kalau nggak berupa gambar, berupa kalimat. Nah, kalimat itu kalian jabarin dulu, kayak begini. Ya, dijabarin. Ada penduduk 1 dan penduduk 2. Atau kota 1, kota 2. Ya, gitu. Nah, kota 1 penduduknya 10.000. Ya, nih. Ini kita kasih soal yang sama nih, contohnya. Ada nih, kayak gini. Ya. Kota 2, 10.000 juga. Ya, ini gampang kalau sama gini. Jarak antara kota 1 dan kota 2, 100 km. Ya, gampang nih jawabannya nih sebenarnya nih. Ya. Berarti jawabannya kalau di soal berada di manakah fasilitas tersebut akan dibangun, misalkan gitu. Ya. Nah, biasanya kalau udah sama gini nih gampang nih bacanya. Ya, bacanya. Ya, nih, tapi jarang sih yang sama ya. Tapi saya kasih contoh yang sama dulu deh ya. Nah, setelah dihitung-hitung ya, ini gampang, masih gampang. 50
dari kota 1, ya. Terus setelah dihitung lagi, sebenarnya sih gak usah dihitung pakai rumusnya juga, tapi kalau mau lebih komplitnya emang pakai ada rumusnya ya. Ada lagi tuh ya. Nah, gampang sebenarnya. Berarti 50 nih saya ulang ya. 50 km dari kota 1. Udah selesai. Ya. Udah ya. Terus yang kedua, 50 km dari kota 2. Nah, ya. Biasanya ada jawabannya misalkan cuma 50 km dari kota 1 di pilihan gandanya. Kalian pilih itu ya. Ya misalkan 50, 40, 30, 20, 10 misalkan. Ya. Kalian pilih yang 50 km dari kota 1 maupun nanti pilihan gandanya 50 km dari kota 2. Ya. Ini masih gampang, masih enak. Masih sama ya. Bangunnya di tengah-tengah nih, berarti di sini nih, 50 km dari, berarti di sini nih ya, berarti di sini, garis potongnya lah ibaratnya ya. Nah, ini kalau yang sama ya perlu diingat kalau yang sama, tapi kalau secara saya perhatikan tidak mungkin soalnya itu sama nih kayak gini ya, tidak mungkin, jumlahnya sama tuh nggak mungkin, gampang banget ya. Oke, nah. Oke ya. Nah, terus perlu kalian perhatikan rumusnya itu kan kalau aslinya itu rada apa ya sih ya. Rada jelimet. Saya sempat di angkatan 51 kemarin tuh kok jelimet ya gitu rumusnya gitu. Ada DBA, DAB. Nah, ternyata saya pas searching juga, oh iya nih rumusnya bener ya gitu. Nah, ini rumusnya. Jarak D itu titik henti ya, D. D itu apa, Pak? Gitu. Titik hentinya istilahnya ya. Jarak per 1 tambah akar P banyak kota atau P banyak tuh penduduk yang paling banyak ya. Per P sedikit atau penduduk yang sedikit. Sebentar, ada yang mau masuk. Bentar ya, ada yang mau masuk nih. Ya, oke. Ya. Nih, saya kasih rumusnya. Ya. Nih. P banyak, P sedikit. P itu penduduk. Ya, penduduk banyak per penduduk sedikit. Atau bisa juga kota yang banyak, jumlahnya maksudnya ya, penduduknya per kota yang penduduknya sedikit. Bisa, ya. Tergantung ini aja, bisa. Tadi ada yang masuk lagi nih. Oke. Nah, itu ya. Oke. Perlu diingat. Nih. Kita ke soal nomor 2. Nah, nih nomor 2 langsung ininya ya, realistisnya, realnya, ya lebih real lagi lah ya, tepatnya. Nih, ada soal nomor 2 kalau dibuat kalimat misalkan gini ya, ada kota 3 dengan jumlah penduduk 10.000. Ya, kota 3 dengan penduduk 10.000. Ya. Oke. Dan ada kota 4 dengan jumlah penduduk 90.000. Ya. Wah, kalau secara dibayangin kita udah berpikiran pasti dari kota 3 ya, ini ya kalimatnya PG-nya ya. Wah, ini harus kota 3 nih berapa? Tapi berapa jaraknya itu yang dihitung ya.
Oke, udah ya. Nah, jarak antara kedua kota itu 100 km. Ya, 100 km. Nah, biasa pertanyaannya gini, di manakah letak tempat membangun fasilitas umum tersebut gitu. Jadi berapa jaraknya gitu loh. Ya. Untuk membangun fasilitas umum di daerah tersebut. Tahu di antara kedua kota tersebut, ya. Biasanya seperti itu pertanyaan itunya yang ditanyakan, ya. Oke ya. Sip. Nah, kita memakai rumus yang paling simpel. Ya, kalau yang rumusnya nggak simpel boleh, silakan. Udah senyamannya kita ya. Kalau memang menurutnya kalian itu nyaman yang asli, pakai aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, oke ya. Kita langsung ke jarak, ya. Jarak. Nih, kita pakai rumus malas. Jarak per 1 tambah akar. Ya, akar ya. Wah, tuh kayak guru matematika jadian gue. Udah lama nih guru matematika nih. Ya, akar P4 ya. Akar P4. Ya benar, akar P4 per P3. Ini P3 maksudnya penduduk kota 3. Bukan partai ya. Bukan lo. Ntar diselewengin partai lagi. Ya, bukan ya. P3. Aduh, diulang lagi. Kota 3 lah ya. Oke, sip. Nah, jaraknya berapa? 100 km. Ya, nih. 100 km. Per 1 ditambah per. Ya, per. Akar mah per lagi. Gini nih kalau bukan guru matematika nih. Belepotan. Ya. Akar 90.000 ya dari penduduk yang paling banyak. Ya, 90.000 ya. Nih, taruh di sini per 10.000. Nah ya. 10.000 dari mana, Pak? Ya itu soalnya 10.000 penduduknya. Ya, itu ya. Seperti itu. Angka 1 dari mana? Rumusnya udah seperti itu ya. Kalau udah akarnya dari mana, Pak, akarnya? Itu rumusnya memang begitu. Rumusnya kayak rumus akar per ini kan udah rumusnya gitu loh. Ya, rumus. Kalau udah rumusnya ya begitu gitu lah ya. Tapi ada keterangannya deh, saya lupa. Ntar saya kasih deh itunya slide-nya. Satu itu apa gitu, penjelasannya ada. Nah, oke ya, kita ini dulu. Nah, terus udah kan, ini 100 km per 1 tambah akar 9. Nah, di sini nih. Kadang kita terkecoh nih, ya. Di sini nih, saya berhenti dulu sampai sini. Nah, kadang dulu kalau kita nggak 9 tambah 1 nih. Ya. Kalau kita nggak tahu maksud akar 9 tuh apa sih gitu ya. Tapi alhamdulillah kita tahu ya semua akar 9 tuh diakarin dulu berapa akar 9 gitu ya. Sempat kalau kita nggak mudeng 9 tambah 1 ya 100 bagi 10 gitu ya, bisa tuh dapatnya 10. Bukan gitu caranya ya. Nih sampai sini kalian jangan sampai terkecoh ya. Teman-teman tahu 1 tambah 9 enggak, baca bukan gitu ya. 1 tambah akar 9. Nah, akar 9 dipecahin dulu ya. Jadi udah panjang banget emang kalau matematika tuh gitu ya. Nih, terus 100 sudah ada masuk lagi nih. Ya. Oke.
Jadi 100 kilometer per ya per 1 tambah 3. 3 dari mana? 3 dari akar 9. Ya. 3 dari akar 9. Ya. Nih. Jangan sekali-sekali kalian ini ya, nggak ngeh ya. Jangan 1 tambah 9, jangan. Ya. Nih. 1 tambah 3 yang benar. Ya, 1 tambah 3. Ya, tuh ya. Oke, udah ya. Di bawahnya 100 km per 4. Nah, jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25 km dari kota 3. Ya, nih, berarti garisnya di sini. Ya, tuh. Ya, secara garis kan dia di sini ya. Maksudnya secara kasat mata kan dia mendekati penduduk yang besar. Ya, penduduk yang sedikit, maaf. Ya. Nih, ya kelihatan ya. Nah. Terus ini belum selesai. Ingat, kalian belum selesai. Ya, ada nih. Mungkin nama juga manusia ya kita ya. Ada nih. Wah, Pak, nggak ada jawabannya nih, Pak. 25 km dari kota 3 misalkan. Ada soal kayak gitu tuh, ada yang nyecoh. Ada. Jangan sekali-sekali bilang nggak ada, ya. Tadi saya bilang, ini belum selesai kita. Ya, belum selesai. Ingat, belum selesai. Nah, kenapa belum selesai? Kita hitung sisanya, ya. Sisanya dari kota 4. Kota 4. Nah, sisanya berapa jaraknya? Ya, jaraknya berapa? Ih, ada yang masuk lagi. Sebentar ya. Masuk dulu. Ya, dari kota 4. Ya. Sisanya berapa? Nah, kalau nilai kalau apa sih, kalau bilangannya bulat gini enak. Bulat bilangannya, enak bilangannya bulat. Ya. 100 dikurang 25. Sisanya 75 km dari kota 4. Seperti itu ya. Enak. Ya. Nah, kadang jawabannya kayak gitu tuh. Di soal, ya. Pak, adanya 75 km dari kota 4. Nggak apa-apa, itu jawab aja kalian. Benar. Ya. Benar. Nggak salah. Ya. Nggak salah. Cuma emang jaraknya jauh dari kota 4. Ya, jauh. Ya. Benar. Nggak salah. Ya, nggak salah. Ya. Seperti itu. Jadi jawabnya kalian jangan mentang-mentang wah, kok harus 25 nih sebenarnya nih, setelah gue hitung nih. Ya, tapi kok jawabannya nggak ada. Ya. Jawabannya adanya 75 km dari kota 4. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh, ya. Bisa juga nanti kalian pakai rumusnya juga nih dibalik. P3-nya di atas, P4-nya di bawah, bisa ya. Tapi simpelnya tuh kayak gini ya. 25 km dari kota 3 ya. Berarti sisanya 75 dong ya. Namanya juga jarak antara kedua kota itu 100 km ya. Ya, 100 km. Ya, berarti kita ambil aja sisanya berapa ya, 100 dikurang 25. Itu aja ya. Jadi gampang. Pertama nih, rumusnya dulu nih kalian nih. Ya. Rumusnya dulu. Nih. Ya. Kalian yang perlu kalian ingat rumusnya dulu.
boleh kalian pakai rumus yang aslinya, yang itu tuh yang DAB gitu tuh ya, ya bisa, boleh ya, ya boleh tuh ya, boleh pakai ini, bebas senyamannya kalian ya. Jadi gini, teori titik henti, teori gravitasi itu, teori titik henti itu kayak perluas, kayak apa ya namanya, cikal bakalnya dari apa ya. Jadi gini loh, teori gravitasi dulu, baru teori titik henti gitu loh. Jadi saling berhubungan nih antara kedua teori ini ya, seperti itu ya. Jadi teori ini dipakai ketika kita akan membangun fasilitas umum ya, atau akan membangun sekolah ya, fasilitas umum juga ya, sekolah ya, ya akan fasilitas umum. Boleh masuk ke situ. Iya ya, nanti. Gimana? Gimana nih? Ntar ya. Sebentar, ada iklan. Ya, jadi teori titik henti itu dipakai ketika kita akan membangun fasilitas umum kayak pom bensin, sekolah, ya macam-macam ya, fasilitas umum, puskesmas, rumah sakit, ya. Jadi kota itu kan menjangkau apa ya nih? Ya, ini kan misalnya kota satu nih. Ini kan menjangkaunya berapa kilometer ya, dilayani berapa kilometer sampainya. Nah, tapi masa nggak ada batasnya? Pasti ada batasannya, karena kota 2 di sini ada kotanya juga ya. Kenapa? Biar nggak bentrok ya dalam sisi pelayanan ya, dari sisi menunjang perekonomian warga sekitar ya, biar nggak tumpang tindih lah ya. Ini umum. Jadi teori ini dipakai ketika misalkan misalnya kayak tadi nih di soal ini 25 km dibangun di sini ya, di kota 3 ya, 25 km dari kota 3 ya. Kenapa di sini rumus ini kan kenapa dibangun di sini, kenapa nggak di sini misalkan ya, karena tujuan teori titik henti ini untuk apa ya namanya ya, untuk memajukan lah ya, memajukan daerah yang daerahnya tuh kurang apa ya, kurang terjamah ya, kurang apa ya, kurang apa sih namanya, kurang terjamah sama manusia lah ya, kurang diminati gitu loh ya, kurang diminati oleh masyarakat seperti itu. Ini lama-kelamaan kota 3 ini penduduknya akan meningkat nih ya, akan meningkat dengan adanya pembangunan fasilitas umum di sini ya. Ya, pasti itu akan rame tuh, suatu saat tuh akan rame ya, seperti itu, karena udah ada fasilitas yang dibangun di sini. Fasilitas itu pada dasarnya memerlukan tenaga atau membuka lapangan pekerjaan ya. Nah, biasanya
sekitar sini tuh rame. Biasanya tuh kayak di rumah sakit lah contohnya ya. Rumah sakit yang kita pernah lewatin, lihat di Jakarta. Pasti tuh sekitarnya tuh rame tuh. Wow, kayak lalat berhubung kayak gitu. Ya. Itu maksud dan tujuannya teori titik henti ini. Titik henti selalu lebih dekat ke kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit dalam membangun fasilitas umum. Ya, saya tambahin lagi kalimatnya. Ya, tuh. Kenapa nggak yang rame aja, gitu? Yang rame pasti dia kotanya sudah apa sih terlayani dengan baik, gitu. Gitu ya, sudah apa sih mungkin sudah lengkap ya. Makanya di sini penduduknya padat banget nih, sampai 90.000 misalkan. Makanya Jakarta padat banget. Ya iya, setelah kita tahu, oh iya ya gampang ya di Jakarta nyari apa-apa, ya iyalah makanya penduduknya padat Jakarta. Nah, seperti itu. Ya, makanya penduduknya padat. Nah, karena memang fasilitas di dalamnya sudah memadai, ya, sudah tercukupi pelayanan dari kotanya itu untuk masyarakatnya. Nah, makanya biasanya dari titik henti ini lebih dekat dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit supaya ada ada kemajuan lah ya. Pasti kan dengan jumlah penduduk segini pasti nggak maju nih daerahnya nih, ya. Jadi nggak hidup nih daerahnya nih. Kenapa bisa 10.000 nih penduduknya di sini? Kenapa kenapa daerah mana sih? Bojonggede misalkan. Daerahnya lebih maju, lebih sedikit dibandingkan kota Bogor, Kabupaten Bogor misalkan gitu, ya. Nah, makanya misalkan dibangunlah fasilitas umum. Makanya sekarang kan banyak stasiun-stasiun dibangun ya. Kalian perhatikan nih, stasiun kan fasilitas umum juga tuh. Ya. Makanya ada stasiun baru yang dibangun di kota-kota terpencil. Apa ya? Iya, ada kota-kota kecil enggak? Ya, ada kota-kota kecil yang ada stasiunnya. Nah, itu ya maksudnya supaya perekonomian di wilayah tersebut supaya praktis ya, supaya enak gitu ya. Lalu lintas perekonomiannya ya, terutama perekonomian ya, semua kita nggak jauh-jauh ya dari ekonomi seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyain? Sampai sini ada yang ditanyain? Nih, ini contoh soalnya juga nih. Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada ya? Udah jelas semua? Atau ada yang ingin menambahkan? Nggak ada ya? Aman ya? Ya. Nih. Ini juga nih contoh soalnya lagi nih, banyak tuh ya. Tuh. Nih itu ya, contoh soalnya lagi nih. Mending kalian nemuin angka bulat begini enak. Ya, bulat. Tuh. Ya, bulat. Enak. Coba keriting kayak gini. 114. Ya, jaraknya. Emang ada angka keriting, Pak? Ada keriting, bukan rambut doang yang keriting. Ada angkanya keriting. Matematika aja angkanya keriting semua, nggak bulat semua. Ya ada kok ada. Tapi saya kasih ini ya jalan keluarnya, asik jalan keluarnya. Ya, saya kasih tekniknya. Ya, cara menjawabnya ya. Ya. Ini kayak gini nih. Ya.
Kalian mau nggak mau hitung dulu. Hitung. Dapatnya 30 km dari kota X. Ibret, ya, sini. Kira-kira sini lah ya. Nih. 30. Dari jarak 90 km. Nih, saya ulang dari awal, maaf. Saya ulang, biar enak. Nih, ada soal lagi. Kota X dan kota Y, ya, jaraknya 90 km. Jaraknya antara kedua kota itu, ya. Terus, kota X, jumlah penduduknya 20.000. Kota Y, jumlah penduduknya 80 km. 80 km. maaf. 80.000. Oh, efek udah siang nih. 80.000 penduduknya ya. Nah, nih. Nah, kita biasa lah ya. Dan nangkep nih. Palingan dari deket nih sama kota X nih. Gitu. Tapi berapa? Tapi berapa? Jumlahnya berapa? Angkanya berapa? Itu yang perlu kalian cari. Ya. Itu yang perlu kalian cari. Ya. Nih, ya udah pakai rumus yang tadi. Ya, nih. Kalian bisa lihat sendiri. Yang ditanya angkanya berapa ya? Dari kota X. Ya. Tuh. Nah, setelah dihitung dapatnya 30 km dari kota X. Dapatlah tuh. Ya. Wah, ada nih Pak jawabannya. Udah jawab. Ada nggak dicentang. Ya udah jawab. Kalau ada centang gitu lah. Kayak gitu ya. Centang, jangan nggak dicentang. Ya. Tuh, ada nih Pak, ada ya. Udah syukur kalau ada. Ya. Nah, tadi perlu diingat belum selesai. Ya. Kota Y-nya berapa jaraknya? Ya dari kota Y berapa? Ya udah, sisanya aja. 90 dikurang 30. Ya udah, berarti 60. Berarti bacanya 60 km dari kota Y. Kan jauh banget tuh, 60 km dari kota Y. Ya. Itu. Dari sini ke sini 60 nih. Dari sini ke sini 30. Dari kota X 30. Dari kota Y 60. Itu. Syukur-syukur langsung ada jawabannya 30 km dari kota X. Kadang tidak ada jawabannya dari kota X. Misalkan dari kota X, misalkan ya, adanya cuma 20 dari kota X, 10 dari kota X, terus 30 dari kota Y, 10 dari kota Y, terus terakhir 60 dari kota Y. Kalian jawab langsung 60 ya, jangan 30, jangan 20, jangan nggak pede jawabnya ya. Tuh. Pak, ada tuh. mau nanya Pak. Nanya apa? Nanya apa? Ini Pak. Kenapa? Kalau Apa? berarti kalau misalkan membangun fasilitas jarak dikurang titik henti, Pak. Jarak dikurang titik henti. Fasilitas. Iya. Gini. Berarti belum ini nih. Oke. Kalau membangun fasilitas, ya. Nih. Oke, saya ulang ya. Paham maksudnya nih. Masih belum ini berarti. Nih. Ya. Nih gini. Biasanya kita kan bangun fasilitas di antara dua kotak misalkan, ya. Di antara dua kotak nih. Nih ya, nih bangun fasilitas nih kita nih. Ya. Ya. Atau dua desa, dua kecamatan misalkan. Ya. Misalkan bebas lah ya, dua apa ya, dua sisi kayak dua apa lah ya, dua di antara dua kota, dua wilayah. Ya. Nih.
kita akan membangun fasilitas apa nih, di mana nih enaknya nih, bukan enaknya ya, ini ya nih, pantasnya, pasnya di mana, baiknya di mana, apalagi Tepatnya. kalimatnya, pasnya di mana lah, pokoknya baiknya di mana lah ya, pokoknya gitu ya. Nah, kita memakai teori ini, yang benar ya, kadang kan Indonesia tuh main tabrak-tabrak aja ya. Main hantem-hantem aja. Yang penting duit banyak, lu punya duit, bayar, selesai, bangun. Akhirnya sekarang kalian lihat tumpang tindih semua, ya. Ya seperti itu. Ya. Ini kita pakai step yang benar ya sebenarnya. Pakai cara yang benar ya. Cara yang lurus, asik. Saya membimbing ke jalan yang lurus. Ya. Ya. Nggak nabrak-nabrak. Ya. Nah, gunanya teori titik henti ini untuk membangun fasilitas umum di antara dua wilayah. Ya. Di antara dua wilayah. Udah kelar di antara dua wilayah? Belum. Perlu diingat. Belum. Perlu diingat lagi. Pasti manusia memikirkan bagaimana perekonomian, pasti kita nggak jauh-jauh dari perekonomian lah ya. Gimana caranya perekonomian salah satu pasti kan harus ada yang di apa ya, di antara dua wilayah itu pasti nggak sama, pasti itu ya, kita aja sesama saudara kandungnya nggak sama ya, pasti wilayah juga sama. Nah, gimana caranya wilayah di antara dua ini kita lihat dulu. Oh ya, wilayah satu karakternya seperti ini, misalkan jumlah penduduknya, pasti pakai jumlah penduduk pertama sih ya. Terus wilayah 2, kota 2, jumlah penduduknya padat nih. Ya. Yang namanya teori titik henti ya. Karena kenapa melihat jumlah penduduk? Karena secara tidak langsung itu akan menyerap tenaga kerja. Gitu loh. Ya. Atau nanti perekonomian di wilayah yang jumlah penduduknya sedikit, ya, cepat atau lambat itu nanti jumlah penduduknya akan ramai, ya. Karena kursor saya kelihatan ya di kalian ya, kursor mouse, kelihatan nggak? Masih kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya, oke. Nah, kayak kota ini, saya ambil contoh ya, kayak kota Y nih. Otomatis misalkan, gue mau kerja di sini di walaupun jaraknya 60 km, lumayan tuh, ada fasilitas yang dibangun tuh, lumayan banget tuh misalkan gitu. Pasti ada tuh pemikiran ya, kayak kita aja lah, kayak Bogor kerjanya di Jakarta, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini pasti mereka akan mencari misalkan rumah di sini nih, ya, di sini misalkan, ya, karena pasti daerah sini tanahnya tuh udah mahal pasti, karena kenapa jumlah penduduknya lebih banyak, pasti mereka nih ada faktor-faktor tertentu nih, ya, gitu ya, seperti itu ya, paham ya, ada gambaran ya, maksudnya ya, ada gambaran, ada bayangan ya, bukan bayangan sekelebat ya, ada bayangan setan lagi. Ya. Lu serius-serius banget sih lagi. Santai. Santai. Pak, terus tadi kan kata Bapak yang Kenapa? titik henti ini selalu mendekati kota yang penduduknya sedikit. Ya, terus? Tapi yang kata Bapak kirimin di Google Classroom, masa mendekati kota yang paling banyak penduduknya? Misalkan nih kayak contoh soal yang di Google Classroom nih Pak, yang dari pengertian teori titik henti ini di filenya. Oh, ada. Kan tadi saya bilang ada. Kan tadi saya bilang kalau jawabannya itu tidak ada yang to the point, tadi saya bilang. Saya belum selesai ini. Maksudnya misalkan jawabannya 30 km dari kota X, ya. Terus ada jawabannya misalkan jawabannya ada 60 km dari kota Y. Kalian bingung tuh.
Ya, kalian bingung. Ya, wah jawaban yang mana nih? Tetap kalian jawab 30 km dari kota X. Ya, tetap. Karena kita mengacu ke maksud teori titik henti ini, kaidahnya harus dibangun di kota yang penduduknya lebih sedikit. Ya, walaupun jawabannya di situ ada 60 km dari kota Y. Ya, walaupun ya perlu diingat ya, setelah kalian hitung 30 km dari kota X, wah dapat nih Pak, udah centang ya, walaupun di bawahnya ada 60 km dari kota Y. Ya salah, bukan enggak, kan salah sih ya, tapi kalian kedua mengacu ke maksud ininya, ke maksud apanya sih, ke maksud tujuan teori titik henti itu apa sih gitu ya, seperti itu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang 30 km ini tidak ditampilkan. Ya. 30 km ini tidak ditampilkan. Ya. Tidak ditampilkan. Yang ditampilkan 60 km dari kota Y. Kan jauh. Ya. Jauh banget. Ya, jauh. Enggak salah, tapi jauh dari kota Y. Ya. Gitu ya. Jauh. Ya, jauh. Dari kota Y. Ingat. Ya iyalah. Mau nggak mau ya jauh. Gitu. Gitu loh. Ya. Jauh. Dari kota Y. Karena jumlah penduduknya, pas dihitung jumlah penduduknya ya besar juga. Gitu loh. Besar, nggak sedikit. Gitu. Makanya kan di sini 30 km dari kota X. 30 meter kan dekat. Ya, dari kota X. Ya. Tapi dari kota Y 60 km. Ya. Gitu. 90 dari mana 60? 90 dikurang 30. Sisanya 60. Itu. Nah, kalian jawab 60 km dari kota Y. Kalau jawaban aslinya tidak ada dari kota X-nya. Misalkan kota X-nya seharusnya 30, tapi jawabannya adanya cuma 20, 10. Kalian jangan memaksakan, wah mau nggak mau nih 20 nih jawabannya. Walaupun itu salah sebenarnya. Ya. Kan kalian setelah kalian hitung dapatnya 30. Tapi di pilihan ganda nggak ada jawabannya. Ya. Kan tadi saya bilang ini sebenarnya belum selesai. Kalian hitung sisanya. Ya, sisanya aja. Nah, itu sisanya tuh kadang untuk mengecoh para peserta asik para peserta lah ya yang menjawab. Tuh. Ada pas saya lihat, oh iya ya benar juga nih, kalau nggak gituin, kalau nggak diinfokan kalian bisa salah jawabannya gitu, bisa dikirain nggak ada jawabannya Pak, nggak ada jawabannya nih Pak gitu ya. Jadi pokoknya dari kota yang paling jumlah penduduknya paling sedikit ya. Ini misalkan 30 km, terus kalian bisa lihat soal di bawahnya ya. Terus ya, itu ya. Jadi kalian jangan sampai, pokoknya gitu ya. Kalaupun nanti saya cek lagi coba di Google Classroom-nya. Kayaknya sama deh kayaknya. Ini kan saya yang kasih juga nih kayak gini. Ya. Jadi gitu ya cara ngejawab soal ini ya. Ya.
30 km. Nih saya ulangin 30 km. Nggak apa-apa. Jadi saya ulangin lagi biar kalian matematika semua gitu ya. Jadi guru matematika. Nggak apa-apa. Kita saling ini aja, ngisi. Ya, ini jadi gini. Saya ulangin. Udah nih, kalian hitung nih. Ya, terserah lah pakai rumus yang mana ya. Bebas. Pokoknya pakai rumus titik henti lah ya. Bebas, senyamannya kalian lah. Ya. Nah, setelah kalian nih saya ulangin lagi ya, biar kalian ini ya, biar kalian paham ya. Titik henti itu akan membangun fasilitas umum di antara dua wilayah, di antara dua kota, dua desa. Ya, biasa lah ya. Berarti kan wali kota, wah, gue mau bangun di sini nih, tapi di antara ini enaknya gimana ya? Kadang bingung. Kadang sekarang kan kalau nggak dikit-dikit pakai duit, udah yang penting bangun, akhirnya ya udah lihat sekarang kayak Jakarta, ya seperti itu ya, supaya tidak ada ya tumpang tindih dan sebagainya ya lah ya, maksud dan tujuannya titik henti itu ya. Nah, terus di antara dua wilayah, nah jaraknya berapa nih di antara? Gue pengen deh gue bangun sekolah di antara dua wilayah ini, tapi di mana ya enaknya ya? Nah, lo bingung tuh. Ya udah pakai rumus ini, ya pakai rumus ini. Data jumlah penduduknya kita udah dapat, ya. Jaraknya kita udah ngukur, buset ya, kita udah ngukur, ya ngukur jalan, ya. Ngukur jalan, ya. Ya bukan ngukur rumah lagi, ngukur jalan. Ya ukur jalannya berapa? Oh, setelah itu kita dapat 90 km misalkan jarak di antara keduanya. Oke, dapat tuh udah cukup tuh kalau pakai teori titik henti. Udahlah, udah cukup ya. Udah akhirnya dapat. Setelah dapat itu tadi nih yang kita ambil contohnya ini 30 km dari kota X. Dapat tuh, udah dari kota X, karena jumlah penduduknya 20.000 ya. Pastikan daerah sekitarnya itu biar nggak mati ya, biar jumlah kepadatan penduduknya itu biar tersebar ya, biar apalagi ya, maksud dan tujuannya ini biar kan 20.000 dikit banget bro ya. 20.000 tuh dikit banget dibandingkan kota Y 80.000. Saya ada ketimpangan jumlah penduduk ini, kita ada kayak Pulau Jawa sama Papua itu kan banyakan Pulau Jawa ya, gitu ya, seperti itu. Akhirnya kita bangunlah fasilitas ke sekolah itu di dekat kota X ya, dari kota X ya, 30 km dari kota X, supaya mungkin ini daerah kota X penduduknya masih apa ya namanya, masih ketinggalan zaman lah ibaratnya, masih belum maju lah misalkan ya, masih belum maju lah. Nah, dengan adanya fasilitas ini diharapkan apa sih namanya, kemajuan teknologi yang ada akan menopang perekonomian mereka ya seperti itu. Kalau kota Y mah pasti nih nggak mungkin nih jumlah penduduk banyak 80.000 pelayanannya nggak bagus nih, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ya. Kotanya udah melayani dengan baik nih berarti nih, sampai jumlah penduduknya banyak ya. Nggak mungkin Pulau Jawa pelayanannya nggak bagus ya, nggak mungkin DKI pelayanannya nggak bagus kalau nggak banyak. Pasti banyak berarti kan wah pelayanannya enak nih Jakarta nih, makanya penduduknya besar Jakarta gitu ya.
Nah, akhirnya dibangunlah fasilitas umum di dekat kota X, 30 km lah kita ambil. Jadi contoh soalnya ya, 30 km kota X. Dari kota X, maaf. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? Sebelum lama juga, aku jadi guru matematika lama juga. Ada yang tanyain? Ada yang tanyain nggak? Ada yang kurang jelas? Nggak apa ya? Nggak ya? Aman ya? Enggak, Pak. Aman ya? Oke. Jadi gitu ya. Jadi selama pandemi corona ini waktu kita dipangkas sih ya, nggak normal, jadi nggak normal ya. Seharusnya normal seminggu sekali 2 kali 4 jam ya, jadi 2 jam ya. Terus nanti materi berikutnya ini ya, negara maju, negara berkembang, dan di mana ini salah satu materi apa ya, enak lah ya diomongin, enak digibahin lah ya. Ya, enak diomongin ya, enak dibicarain ya. Ya, kayak misalkan G20, G8 ya. Kumpulan-kumpulan negara maju, kumpulan-kumpulan negara maju dan berkembang ya, kayak gitu ya. Kayak Indonesia masuk ke G20 kan, Indonesia tuh dalam gerakan negara Iya, maju. Pak. Nah, G20 kalau negara maju, negara berkembang, negara maju lah ya, G20. Kalau G8 tuh negara maju aja. Ya, ada 8 negara misalkan. Ada Prancis, Kanada, apalagi Jerman, Italia, Inggris, Amerika, ya, Korea, Jepang, ya, kayak gitu ya, seperti itu. Ya, nanti next minggu depan kita ke materi baru, itu materi terakhir ya. Ya, materi terakhir di kelas 12 ya. Sebenarnya itu materi di semester genap, tapi kalian kelas 12 semua dimajuin ya. Semua materi kelas 12 itu dimajuin ya, biar nggak potong-potong seperti itu. Nanti minggu depan kita bahas negara maju, negara berkembang. Asik nih mah materinya sih ya. Ada yang ingin tanyain sebelum ini saya akhiri? Enggak, Pak. Ada PM nggak sih kelas 12? Udah nggak ada ya? Ada, Pak, tapi sama guru luar. Oh iya, guru luar ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Udah, manfaatin dah pokoknya. Sebelum masuk dunia